Pada suatu hari, di sebuah kota kecil di Baghdad, hiduplah seorang lelaki yang terkenal dengan kecerdasan dan kelucuannya, yaitu Abu Nawas. Ia sering menjadi buah bibir di kalangan masyarakat karena kepandaiannya dalam menjawab persoalan dan kelihayannya dalam menghadapi tantangan. Namun, di balik semua tingkah pola jenaka yang membuat banyak orang tertawa, Abu Nawas menyimpan cinta yang sangat besar untuk orang tuanya, terutama ibunya yang sudah tua dan lemah. Sejak ayahnya meninggal dunia ketika Abu Nawas masih kecil, ibunya menjadi satu-satunya tempat ia mencurahkan perhatian. Ibunya adalah seorang wanita yang bijaksana, penuh kasih, dan selalu mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada putranya. Abu Nawas sangat menghormati ibunya dan berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya bahagia. Pada suatu hari, sebuah kabar mengejutkan datang. Raja Harun al-Rashid mengumumkan bahwa akan ada tantangan baru untuk semua orang bijak di kerajaan. Barang siapa bisa memecahkan teka-teki yang diberikan, akan mendapatkan hadiah yang tak ternilai harganya. Namun, teka-teki itu bukan teka-teki biasa. Banyak orang cerdas sudah mencoba dan gagal, dan kabarnya, mereka yang gagal menghadapi hukuman yang berat. Ibunda Abu Nawas, yang selalu tahu kapan hati anaknya sedang resah, bertanya, "Anakku, mengapa kau terlihat begitu gelisah hari ini?" "Ibu, aku mendengar kabar tentang tantangan baru dari raja. Banyak orang sudah mencoba dan gagal. Aku merasa terpanggil untuk mencoba, tetapi aku tidak ingin membuatmu khawatir," jawab Abu Nawas dengan mata yang menunjukkan kekhawatirannya. Ibunya tersenyum lembut. "Anakku, kau adalah lelaki yang diberkahi akal yang tajam dan hati yang besar. Jika kau merasa terpanggil, pergilah dan ikuti panggilan itu. Aku percaya kau bisa menghadapinya, tetapi jangan lupa, apapun hasilnya, kebahagiaanmu adalah yang terpenting bagiku." Mendengar kata-kata bijak itu, Abu Nawas merasa hatinya tenang. Ia pun memutuskan untuk menghadapi tantangan dari Raja Harun al-Rashid. Keesokan harinya, ia pergi ke istana dengan tekad dan keyakinan. Di hadapan raja dan semua menteri, tantangan itu pun diumumkan. "Barang siapa yang bisa membawa aku sebuah hadiah yang nilainya tak ternilai, akan kuhadiahi separuh dari harta kerajaan. Tetapi ingat, jika gagal, hukuman penjara akan menanti." Banyak orang bingung, bahkan para ahli filsafat dan ulama terkenal terdiam. Mereka memikirkan permata, emas, dan barang-barang berharga lainnya, namun semua itu tidak dapat dikatakan tak ternilai. Abu Nawas pun maju dengan senyum penuh percaya diri. "Yang mulia, izinkan hamba waktu selama 3 hari untuk membawa hadiah yang tak ternilai itu." Raja menyetujuinya, meski tampak ragu. Selama 3 hari itu, Abu Nawas merenung dan berpikir dalam-dalam. Di tengah kesibukannya, ia selalu meluangkan waktu untuk mengunjungi ibunya, menemaninya, dan mendengarkan cerita-cerita masa lalu. Di saat-saat itulah, ia menemukan jawaban yang ia cari. Hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana. Raja dan seluruh istana menunggu dengan penasaran. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya raja. Abu Nawas maju dengan langkah tenang dan berkata, "Yang mulia, hadiah yang nilainya tak ternilai adalah cinta dan pengorbanan seorang ibu. Tiada permata, emas, atau harta apapun di dunia ini yang bisa menggantikan kasih sayang dan kebijaksanaan seorang ibu." Ruangan itu sunyi senyap. Semua orang terdiam, termasuk Raja Harun al-Rashid. Mata sang raja berkaca-kaca, mengingat ibunya yang telah tiada. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Abu Nawas, kau benar. Kasih sayang seorang ibu memang tak ternilai. Aku tak bisa menahan diriku untuk memberikan hadiah yang telah kujanjikan, tetapi lebih dari itu, kau telah memberikan pelajaran yang lebih berharga kepada kami semua." Sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan kecintaannya kepada ibunya menjadi legenda. Ia dikenal tidak hanya sebagai sosok jenaka dan cerdas, tetapi juga sebagai anak yang berbakti,
penuh cinta dan kebijaksanaan. Petualangannya yang penuh teka-teki dan kelucuan terus berlanjut, namun di balik semuanya, Abu Nawas selalu mengingat pesan ibunya bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam kasih dan kebijaksanaan yang ia bagikan kepada orang lain. Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan yang makmur dan kaya, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan adil. Raja ini memiliki seorang anak lelaki, Pangeran Hamid, yang dikenal sangat tampan namun memiliki sifat yang sombong dan congkak. Pangeran Hamid selalu merasa dirinya paling hebat di antara semua orang di kerajaan, termasuk para menteri dan penasehat istana. Suatu hari, saat pesta besar di istana, Pangeran Hamid memamerkan kemampuannya dengan berkata lantang, "Tidak ada seorang pun di kerajaan ini yang dapat mengalahkan kecerdasan dan kepandaianku." Mendengar pernyataan itu, Raja tersenyum tipis. Dia tahu bahwa kesombongan anaknya bisa membawa masalah di masa depan. Raja memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada Pangeran Hamid, tetapi dengan cara yang cerdik. Dia memanggil Abu Nawas, seorang pria bijak yang dikenal dengan kecerdasannya, kelucuan, dan kebijaksanaannya. "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu," kata Raja sambil tersenyum. "Aku ingin kau memberikan pelajaran berharga kepada putraku yang sombong itu. Namun, caranya harus cerdik dan penuh kebijaksanaan." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum tipis. "Hamba siap, tuanku," jawabnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Pangeran Hamid di hadapan para menteri dan tamu kerajaan. "Pangeran Hamid yang mulia," kata Abu Nawas dengan nada penuh hormat namun ada sinar canda di matanya, "saya mendengar bahwa tidak ada seorang pun di negeri ini yang mampu mengalahkan kecerdasan Anda." Pangeran Hamid tersenyum congkak. "Itu benar, Abu Nawas. Apa kau ingin mencobanya?" tanya pangeran dengan suara tinggi. "Tentu, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Saya punya 3 teka-teki untuk Anda. Jika Anda bisa menjawabnya, maka saya akan mengakui kehebatan Anda. Namun, jika Anda tidak bisa, Anda harus mengakui bahwa ada orang lain yang lebih bijak dari Anda." Pangeran menyetujui tantangan itu dengan percaya diri. Teka-teki pertama dari Abu Nawas pun dilontarkan. "Yang Mulia, apa yang lebih kuat daripada raja namun lebih lemah dari seorang petani?" Pangeran Hamid berpikir keras. Wajahnya berubah serius. Ia merenung dan mengulang-ulang pertanyaan itu di kepalanya, namun jawabannya tak kunjung datang. Abu Nawas tersenyum, menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, Pangeran Hamid menyerah. "Apa jawabannya, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada kesal. Jawabannya adalah waktu, Yang Mulia. Waktu bisa menaklukkan raja, namun waktu juga tunduk kepada siapa saja, bahkan petani yang sabar, kata Abu Nawas dengan lembut. Para tamu kerajaan mengangguk setuju dan terdengar gumaman kagum di ruangan. Pangeran Hamid mulai merasa tersentil, tetapi ia masih ingin menunjukkan bahwa dirinya hebat. "Berikan aku teka-teki kedua," pintanya dengan suara yang masih terdengar percaya diri. "Baiklah, Yang Mulia. Teka-teki kedua, apa yang bisa berjalan tanpa kaki, terbang tanpa sayap, dan menangis tanpa mata?" Pangeran Hamid terdiam lagi, berusaha memikirkan jawaban yang tepat. Namun, kali ini wajahnya mulai berkeringat. Semua orang menanti dalam keheningan. Setelah beberapa saat yang terasa lama, Pangeran Hamid kembali menyerah. Abu Nawas menjawab, jawabannya adalah awan, Pangeran. Ia melayang di angkasa tanpa kaki, bergerak tertiup angin tanpa sayap, dan menangis ketika turun hujan. Kini, wajah Pangeran Hamid memerah karena malu. Dia sadar bahwa kesombongannya sedang diuji. Namun, dia tidak ingin mundur. "Tanyakan teka-teki ketiga, Abu Nawas," katanya dengan nada lebih rendah. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Teka-teki terakhir, apakah yang semakin besar ketika lebih banyak diambil darinya?" Pangeran Hamid terperangah mendengar pertanyaan itu. Dia benar-benar tidak tahu jawabannya.
Dia mencoba berpikir keras, tetapi semua upayanya sia-sia. Akhirnya, dia menggeleng dengan pasrah. Jawabannya adalah lubang, Yang Mulia, kata Abu Nawas. Semakin banyak yang Anda ambil darinya, semakin besar ia menjadi. Tawa lembut bergema di aula istana, dan Pangeran Hamid menunduk malu. Dia sadar bahwa meskipun dia memiliki banyak kehebatan, kesombongannya telah menghalanginya untuk melihat kebenaran. Raja yang bijaksana berdiri dan berkata, "Anakku, hari ini kau belajar bahwa kecerdasan bukan untuk disombongkan. Orang bijak tidak hanya tahu banyak, tetapi juga tahu bagaimana merendahkan hati." Pangeran Hamid mengangguk, kali ini dengan senyum yang tulus. Dia menatap Abu Nawas dan berkata, "Terima kasih, Abu Nawas. Aku telah belajar pelajaran yang sangat berharga hari ini." Sejak hari itu, Pangeran Hamid berubah menjadi pangeran yang rendah hati dan bijaksana. Dan Abu Nawas, dia tetap menjadi sosok yang dihormati dan dicintai di seluruh kerajaan, dikenal sebagai orang yang tidak hanya pintar tetapi juga mampu mengajarkan kebijaksanaan dengan cara yang kocak dan menghibur.